Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa salat subuh berjamaah, dan seperti biasa setiap Sabtu pagi kita lanjutkan dengan kajian membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Berapa kali kemarin sudah kita baca bab Al-Faraid yang saya kira kita anggap cukup, dan materi yang kemarin diminta Pak Hadi sudah saya share di grup jamaah Al-Aqobah Padi, tapi baru tadi pagi sebelum berangkat, karena kemarin nggak fokus, ini kelupaan ya. Baru tadi mau berangkat saya ingat ada wasiat dari Pak Hadi, hanya lain dadak sebelum berangkat ke masjid saya buka, saya share di itu grup jamaah Al-Aqobah. Ada 5 file ya, ada 5 file tentang dasar-dasar ilmu waris, kemudian tentang gonogini, kemudian tentang ayat-ayat waris, ada tabel tentang tabel bagian waris, dan yang terakhir contoh-contoh ya, ada 5 itu. Tadinya saya angan-angan mau saya kumpulkan satu file, tapi yaitu enggak fokus, jadi belum sempat ngumpul. Monggo nanti diwas sendiri-sendiri kira-kira apa bisa difahami apa tidak ya. Enggak, saya kira enggak. Nanti dibantu yang itu aplikasinya Pak Ridho itu ya. Itu aplikasi Pak Ridho juga saya coba pindah ke laptop, nggak bisa Pak Ridho. Kalau bisa saya pindah, sebenarnya saya contohkan di sini cara membukanya itu, tapi saya enggak bisa memindahkan ke sini. Saya pindahkan alamatnya, linknya, terus saya buka, ingin kita install, sini ada tulisan apa gitu, yang jelas nggak bisa ya. Nanti monggo dia sendiri. Itu bedanya generasi manula sama generasi Z dalam hal begitu-begitu enggak seterampil Mas Ferry. Baik para bapak dan sekalian, saya kira kita anggap cukup untuk bahas itu, karena kalau kita bahas lebih lanjut ya mbak malah tambah bingung. Yang penting kita tahu pertama bahwa ketika seorang meninggal itu ada kewajiban terkait hartanya. Pertama adalah harus kita cukupi dulu biaya perawatan jenazahnya. Yang kedua kita lunasi dulu hutang-hutangnya, kemudian wasiat-wasiatnya, dan baru terakhir kita bagi sebagai tinggalan sebagai harta warisan. Hal kedua yang saya kira penting, kita harus meyakini bahwa pembagian warisan itu adalah cara yang teradil menurut syariah ya. Jadi jangan sampai ada dalam hati kita, wah, ilmu waris atau hukum waris, hukum syariat tentang pembagian harta itu tidak adil. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Yakinlah bahwa justru itulah
yang paling adil, dan kita mungkin belum tahu secara persis hikmah di balik itu ya. Kemarin sudah kita sampaikan diantara hikmahnya adalah bahwa kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, karena laki-laki punya tanggung jawab untuk nafkah orang tuanya ya. Jadi kalau ada orang tua yang sampai sepuh dan butuh nafkah karena sudah sepuh itu, maka yang punya kewajiban sesungguhnya adalah anak laki-laki ya. Anak perempuan tidak akan ditanya oleh Allah SWT kalau sampai ada orang tua terlantar, tapi anak laki-lakinya. Kemudian yang ketiga, kita dahulukan pembagian waris sesuai ketentuan, baru dikompromikan, jangan dibalik. Jangan kompromi dulu, ketika ada masalah baru kembali ke ketentuan yang sesungguhnya. Itu rawan terhadap persoalan di antara para ahli waris. Misalnya pertama, yuk kita bagi samalah satu semuanya, dua semuanya. Nah ternyata ada yang tidak mau, nah baru kemudian dibawa ke pengadilan, kembali ke ketentuan yang sebenarnya. Itu akan merusak silaturahim dan itu akan menjadi persoalan panjang. Tapi kalau pertama kita pakai aturan waris sesuai ketentuan, si A dapat berapa ya sesuai syariah. Nah kemudian sesudah masing-masing memperoleh sesuai ketentuan, misalnya yang dapat banyak kompromi, yaudah ini memang hak saya 3, yang perempuan 1 atau 2, mari kita bagi sama, kita ridho, saling ridho. Itu boleh dilakukan, bisa dilakukan. Tetapi sesudah kita tahu ketentuan yang semestinya, itu akan lebih menjaga silaturahim dan saling ridho, betul-betul ikhlas di antara para ahli waris. Baik para ibu dan bapak sekalian, kita lanjutkan bab berikutnya dan masih terkait dengan bab faraid, yaitu bab al-wasaya, wasiat. Ilmu yang nanti saya kira penting kita peroleh dari bab ini adalah bahwa ternyata wasiat itu syariat yang sangat dituntunkan Rasulullah untuk segera dilakukan. Tidak harus dilakukan oleh orang yang hampir wafat ya. Padahal kita tidak tahu hampir wafatnya kapan gitu. Misalnya kita memprogram umur saya kira-kira ya 70, nanti kira-kira umur 66 saya buat wasiat. Tidak bisa, karena belum tentu kita bisa mentarget itu ya. Ada seorang sahabat yang dipuji para ulama ya, Ibnu Umar, itu setiap malamnya wasiat. Karena dia yakin, atau dia berkeyakinan, bukan yakin, dia berkeyakinan bahwa ketika dia tidur itu adalah mati kecil. Walaupun besok pagi bangun lagi, maka dia kemudian dianggap wasiatnya tidak berlaku. Nah nanti malam tidur wasiat lagi dan seterusnya begitu. Jadi justru cara seperti itu yang lebih aman, karena ketika seorang sudah membuat wasiat, apa yang dia inginkan itu bisa terjaga ya. Baik, kita baca mukaddimahnya. Al-wasaya, kalimat wasaya itu jamak dari wasiyatun. Seperti kalimat hadaya itu jamak dari hadiyatun. Dia terambil dari kata wasaitu syai'a usihi. Aku wasiatkan sesuatu, maka aku sambungkan dengannya.
disebut wasiat li annal musi wasala maka nalahu fi hayatihi bimaka ba'da mamatihi, karena orang yang diberi wasiat itu akan menyambungkan apa yang diwasiatkan seorang yang dalam hidupnya ketika ia sudah mati. Dalam Al-Quran ada beberapa kalimat wasiat, diantaranya adalah firman Allah wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan juga kepada Yakub, pada Nabi Yakub. Sedangkan secara syariah wasiat itu adalah ahdun khasun bitasarrufi bil mali awit tabarru'i bihi ba'dal mauti, perjanjian yang bersifat khusus untuk mentasarrufkan harta atau mensodakohkannya harta itu ba'dal mauti, sesudah mati. Jadi yang namanya wasiat adalah perjanjian yang dibuat seseorang secara khusus untuk mempergunakan, mentasarrufkan harta yang ia miliki atau mensodakohkan harta itu untuk disodakohkan sesudah yang bersangkutan mati. Itu secara syariah. Wa ya masyru'atun bil kitab, wasiat itu disyariatkan sesuai ayat atau sesuai kitab Al-Quran. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, diwajibkan pada kalian kalau datang kematian pada kalian, jika meninggalkan khairan itu di sini diartikan al-mal, harta, untuk al-wasiyah, untuk meninggalkan wasiat. Wa masyru'atun bis sunnah, wasiat juga disyariatkan sesuai sunnah Rasulullah, seperti hadis-hadis yang nanti akan kita baca. Ya. Wa ijma'ul muslimin, dan juga berdasarkan ijma' para imam kaum muslimin fi jami'il a'sar wal amsar, di seluruh masa, zaman, dan juga wilayah. Ya. Jadi wasiat itu syariat yang diwajibkan, disyariatkan oleh Al-Quran, oleh Sunnah, dan juga para ulama. Wa hiya min mahasinil Islam, ini termasuk ajaran yang sangat indah dari Islam. Idz ja'ala li sahibil mal juz'an min malihi ya'udu alaihi sawabuhu wajruhu ba'da mautihi, karena dengan wasiat itu orang yang punya harta akan bisa memperoleh dari sebagian hartanya itu pahala yang kembali kepada dirinya sesudah ia meninggal, sesudah ia mati. Ini salah satu ajaran, salah satu syariat yang sangat indah dari agama kita. Karena apa? Ketika seorang melakukan atau membuat wasiat, dia akan bisa tetap memperoleh pahala dengan hartanya itu, ya. Wa hiya min lutfillah bi ibadihi, dan ini termasuk kelembutan Allah pada hamba-hambanya dan rahmat Allah pada hamba-hambanya, karena dia diperbolehkan, manusia diperbolehkan dengan hartanya itu untuk ayyatazawwadu, berbekal diri, di akhiratihim, untuk akhiratnya, dengan sebagian harta yang ia miliki. Ya, kalau harta ditinggal semuanya menjadi harta waris, belum tentu ada dari sebagian hartanya itu yang kemudian bisa menjadi pahala, yang menghasilkan pahala untuk dirinya. Tapi ketika diwasiatkan, misalnya saya punya harta berapa,
sebagian saya wasiatkan nanti untuk bisa dimanfaatkan sebagai wakaf saya, misalnya sebagai sedekah saya, maka wasiat itu akan menjadi nilai pahala bagi kita betapapun sudah meninggal, betapapun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walihadza jaa fi ba'dil ahadits al-qudsiyah. Karena itu ada beberapa hadis dari hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya kira sudah pernah kita sampaikan bahwa hadis qudsi adalah firman Allah, tetapi redaksinya tidak langsung dari Allah, ya. Bedanya Al-Quran, kalau Al-Quran itu firman Allah dan memang itu redaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis qudsi itu firman Allah tetapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau Allah taala, Allah berfirman, ya bana Adam ja'altu laka nasiban min malika hina akhadta bi kazmika liutahhiraka bihi wa uzakkika. Wahai manusia, wahai anak-anak Adam, aku jadikan bagian bagimu dari hartamu ketika kau mau mengambil dari harta itu dan dari bagianmu itu untuk kamu mensucikan dosa-dosamu dan mensucikan dirimu, ya. Jadi harta kita ketika kita wasiatkan untuk kebaikan yang itu dimanfaatkan sudah kita wafat, meninggal, maka itu akan menjadi bagian bagi kita yang bisa mensucikan dosa-dosa kita, mensucikan diri kita. Wa tajri fil wasiyah al-ahkam al-khamsah. Ada 5 hukum berlaku untuk wasiat. Pertama, tajibu ala man alaihi haqqun bila bayyinah. Wajib wasiat itu dilakukan bagi orang yang punya hak tetapi dia belum jelas perolehannya. Jadi seorang dalam keluarganya atau dengan orang-orang yang selama ini menjadi bagian dalam hidupnya itu belum tentu menjadi ahli waris. Belum tentu ketika nanti yang bersangkutan meninggal, orang yang tadi bersamanya, orang yang tadi selalu banyak, ya, banyak bergaul dengannya, itu akan memperoleh warisan secara pasti, secara bayyinah. Nah, orang yang seperti ini, inilah yang wajib untuk diberikan wasiat kepadanya. Misalnya anak angkat atau siapapun yang kemudian mahjub oleh yang lain, ya, anak cucu perempuan, ketika ada anak laki-laki dan cucu perempuan itu sudah sejak kecil kita pelihara dan kita sangat menyayanginya, misalnya dia ketika kita meninggal dia tidak akan dapat warisan karena masih ada anak, dia mahjub begitu. Maka ketika seperti itu dan dia membutuhkan harta ketika nanti kita meninggal, maka wajib kita membuat wasiat untuk orang yang seperti ini yang nantinya tidak memperoleh bagian secara pasti, ya. Yang kedua, tahrumu ala man lahu warisun idza wassa bi aksari minas sulusi aw wassa li warisin bi syai'in malam tujzal warasah. Haram wasiat itu terhadap orang yang punya ahli waris ketika dia buat wasiat itu lebih dari 1/3 atau dia memberikan wasiat kepada ahli waris dengan sesuatu yang kemudian membuat ketentuan warisan itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa ditunaikan. Jadi ahli waris itu
tidak boleh menerima wasiat lebih dari sepertiga. Nah kalau lebih itu tuhromu, ya, haram, tidak boleh. Tidak boleh memberikan wasiat melebihi sepertiga untuk orang yang punya hak waris. Atau juga tidak lebih dari sepertiga, tetapi ketika itu dilakukan wasiat kepada ahli waris, maka kemudian harta tinggalannya itu sulit untuk dibagi karena mungkin sedikitnya, karena mungkin ada hal-hal yang membuat tidak bisa ditunaikan ketentuan waris itu. Nah ketika seperti itu maka tidak boleh dilakukan wasiat. Yang ketiga ketentuannya, tusannu liman taraka khairan kasiran bisulusi faqal. Kalau seorang meninggalkan harta banyak, maka sunnah hukumnya seorang membuat wasiat, dan wasiatnya itu maksimal sepertiga atau kurang dari sepertiga. Kalau yakin betul harta yang ditinggalkan nanti dibagi waris itu ya sangat cukup, sangat tidak akan jadi masalah, maka seorang yang meninggalkan harta yang banyak itu, khairan kasiran itu, banyak itu, dia tusannu, disunahkan, ya, disunahkan untuk meninggalkan wasiat. Kemudian yang keempat, tukrahu li fakirin warisuhu muhtajun, makruh hukumnya. Artinya kalau ditinggalkan punya nilai kebaikan, kalau dilakukan sesungguhnya tidak apa-apa, tapi makruh untuk membuat wasiat bagi seorang yang fakir, ya, hartanya pas-pasan, padahal ahli warisnya butuh, ya, punya anak banyak, kemudian saudara-saudara yang nantinya jadi ahli waris juga banyak, sementara harta yang mau ditinggalkan ya tidak terlalu banyak, maka makruh orang yang kondisinya seperti itu membuat wasiat untuk siapapun yang ia kehendaki. Dan yang terakhir ketentuannya, tubahu li faqirin ingkana warasatu aghnia, dimubahkan, ya, artinya netral, nilai pahala tidak ada, nilai keburukan juga tidak ada, mubah bagi seorang yang fakir meninggalkan hartanya apabila warasatu aghnia, ahli warisnya kaya-kaya, ya, orang tua, ya hartanya ada tapi ya tidak seberapa. Kemudian orang-orang yang nantinya jadi ahli waris ya sudah semuanya cukup, semuanya kaya, maka mau wasiat ya boleh, tidak juga boleh. Itu 5 ketentuan terkait wasiat, ya. Jadi kalau ada orang yang akan ditinggalkan itu kira-kira sangat butuh terhadap harta tinggalannya, dan dia dipastikan tidak akan dapat jatah ketika dibagi sesuai ketentuan waris, maka wajib sifatnya seorang itu membuat wasiat. Tetapi haram kalau wasiat itu untuk ahli waris melebihi sepertiga, atau ketika dibuat wasiat itu akan mempersulit untuk pembagian warisannya itu. Sunnah sifatnya kalau seorang meninggalkan harta yang banyak untuk membuat wasiat tentunya maksimal sepertiga, dan makruh kalau seorang yang meninggal dalam keadaan fakir untuk membuat wasiat, ya, ketika para ahli warisnya itu membutuhkan harta tinggalannya itu. Sedangkan yang hukum terakhir itu makruh kalau yang wafat itu meninggal, yang meninggal itu fakir, sementara para ahli warisnya itu sudah cukup dari apa yang mereka miliki. Itu tentang wasiat. Jadi wasiat itu syariat Allah untuk manusia, dan dengan wasiat itu sesungguhnya Allah
memberikan ruang untuk kita berpahala dengan yang kita miliki, harta kita, betapapun kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca hadis pertama dari bab ini, hadis ke-831. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu ayyusa fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ma haqqum ri'in, tidak bolehlah seorang muslim ketika ia ingin mewasiatkan apa yang ia miliki, yabitu lailataini, ketika ia yabitu itu bermalam 2 malam, kecuali kalau wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Apa maksud dari hadis ini? Yang pertama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendorong yahuddu, yahuddu itu memerintahkan, menganjurkan dengan sungguh-sungguh, ya, mendorong agar umatnya itu al-mubadarah ila fi'lil khairi, untuk segera melakukan kebaikan dengan membuat wasiat sebelum wafatnya. Rasulullah menasihati mereka bahwa dia tidak boleh, ya, tidak semestinya untuk memberikan wasiat di saat-saat terlalu pendek dengan saat kematiannya. Sampai dia katakan, sesungguhnya ini juga bahasa majazi, tidak semestinya seorang ketika sudah tahu ajalnya, sakratul maut, itu baru membuat wasiat, dan batas maksimalnya itu 2 malam. Misalnya seorang yang sudah sakratul maut parah, ya, hampir mati, kira-kira 2 malam besok itu meninggal, maka wasiat dia 2 malam sebelum wafatnya itu tidak sah, ya, tidak berlaku, tidak boleh itu dilakukan. Sebisa mungkin wasiat itu ya jauh-jauh sebelum dia menjelang ajal gitu, sehingga apa yang ia wasiatkan itu wasiat yang ia buat dengan penuh kesadaran dan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sudah sakratul maut 2 hari tinggal, ya tinggal nunggu ajalnya, itu kan bisa jadi dia tidak sadar dengan apa yang ia wasiatkan. Bisa jadi dia juga dipaksa oleh pihak-pihak tertentu, ya, sehingga tidak objektif yang ia wasiatkan. Kecuali kalau ada sesuatu yang tertulis, artinya sudah ia siapkan sebelumnya, tapi ia simpan, baru ia sampaikan menjelang ajalnya. Jadi illa wa wasiyatuhu maktubah indahu itu. Dan sekarang saya kira di era ketika semua proses pencatatan itu sudah ditotos begitu rupa, ada notaris, ada saksi dan macam-macam, itu bisa dilakukan, ya. Artinya jauh-jauh sebelumnya sudah dibuat wasiat. Saya punya mobil 5, nanti yang 1 untuk ini, yang 1 untuk dan sebagainya. Saya punya rumah sekian, nanti ini untuk ini dan sebagainya. Itu dia simpan. Nah, nanti menjelang ajalnya kalau kira-kira sudah
sudah menjelang ajal baru dia beritahukan. Kalau begitu boleh, tetapi kalau hanya secara lesan maksimal 2 hari sebelum ajalnya itu tidak berlaku wasiat itu, tidak bisa diterima wasiat itu. Tetap harus dikonfirmasi dengan para pihak. Apa betul bapak kita, ibu kita, orang tua kita pesan atau wasiat seperti ini dan sebagainya. Kalau perlu dicari saksi, kalau perlu ada pembuktian dokumen dan sebagainya. Itu wasiat sebisa mungkin dilakukan secepat mungkin, al-mubadarah ila fi'lil khair, karena ketika kita membuat wasiat dalam keadaan sehat, dalam keadaan belum sakratul maut, itu berpikir secara baik dan tidak ada unsur keterpaksaan. Kenapa harus mubadarah? Kenapa harus cepat-cepat membuat wasiat itu? Innal insan la yadri ma yu'radu lahu fi hadzal hayah. Karena setiap orang itu ya tidak tahu apa yang akan dia hadapi dalam hidup ini. Ya. Bisa jadi sehari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi. Itu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana min hirsi bin Umar wa amsalihi annahu kana yata'ahadu wasiyatahu kullalailatin. Termasuk kesungguhan Umar untuk melaksanakan sunnah Rasulullah ini, maka dia yata'ahadu wasiyatahu, dia sampaikan wasiatnya, dia buat perjanjian wasiatnya itu kullalailatin, setiap malam. Jadi setiap menjelang tidurnya dia buat wasiat untuk siapa yang bisa untuk siapa yang akan tinggalkan wasiat itu setiap malam. Besok mau tidur lagi begitu. Karena betapa ia ingin melaksanakan anjuran Rasul untuk segera mungkin membuat wasiat. Masyru'iyatul wasiyati wa alaiha ijma'ul ulama wa umdatul ijma' alkitab wa sunnah. Disyariatkannya wasiat dan juga disepakati para ulama tentang ini. Wasiat itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annaha qismani. Wasiat itu ada 2 jenis. Ada wasiat yang bersifat sunnah, ada yang wasiat bersifat wajib. Fal mustahab maka nalitatawu'at wal qarabat. Yang sunnah itu adalah wasiat untuk hal-hal yang bersifat sunnah dan juga untuk para kerabat, wasiat untuk para kerabat. Fal wajib, wasiat yang bersifat wajib adalah fil huquqil wajibat, untuk hak-hak yang bersifat wajib, allati laisa fiha bayyinatun tasbutuha ba'da wafatihi, yang tidak ada atau belum ada kepastian hak itu diperoleh sesudah yang bersangkutan meninggal. Li'anna ma la yatimul wajib illa bi fa wajib, karena sesuatu yang kesempurnaannya itu, sesuatu yang wajib itu sifatnya wajib. Wa dzakara Ibnu Daqiq al-Aid anna hadzal hadis mahmulun 'ala nau'il wajib. Ini hadis ini menjadi dasar wasiat yang sifatnya wajib itu. Artinya seorang itu wajib membuat wasiat ketika wasiat itu dibutuhkan untuk seorang kerabat kita, saudara kita atau siapapun yang itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, dia membutuhkannya dan kita ketahui tidak akan memperoleh bagian dari pembagian waris nantinya. Ya, yang tadi kami gambarkan ya, misalnya orang yang nanti tertutup oleh ahli waris lainnya padahal ia butuh harta
tinggalan kita dan sebagainya. Qauluhu yuridu ayyusabihi istadalla ala jumhuril ulama ala annal wasiyah bi syai'in minal mal sadaqatan wajhillah mustahabbatun wa laysa biwajibatin. Kalimat yuridu ayyusabihi itu mengandung pengertian bahwa para ulama bersepakat adanya wasiat yang bersifat mustahabbah, yang bersifat sunnah ya, dari harta kita. Walaisa biwajibatin dan tidak bersifat wajib. Ibnu Abdul Bar berkata, al-ijma' ala adami wujubiha wa annahu lam yusi li qasmi malihi baina warasatihi bil ijma'. Jadi Ibnu Abdul Bar berkata, kesepakatan tidak wajibnya wasiat itu dan bahwasanya tidak ada wasiat untuk membagikan hartanya di antara para ahli warisnya, itu juga menjadi kesepakatan para ulama. Amal wasiyah biadaiddin wa waradal amana wal wada'i fa wasiyatul wajibah. Sedangkan wasiat untuk kepentingan agama dan untuk menunaikan amanat-amanat, maka ini wasiat wajib seperti yang di atas sudah kita jelaskan. Jadi ada penjelasan lain di antara wajib yang lain dari bentuk wasiat adalah ketika wasiat itu untuk ada idin, untuk kepentingan agama ya. Maka ketika itu dilakukan dan tadi 5 syarat di atas terpenuhi, itu menjadi wasiat yang tidak hanya mustahab tapi wasiat yang sifatnya wajib. Masyru'iyatul mubadarah ilaiha, disyariatkannya membuat wasiat itu sesegera mungkin, tidak ditunda-tunda. Bayanan laha wa imtisalan li amri syari' fiha wa isti'dadan lil mauti wa tawassuran biha wa bi musrifiha qabla ayyusiluhu anha syagilun. Kenapa? Karena ini perintah syariat dan dalam rangka persiapan kita menghadapi kematian, karena setiap kita pastilah menghadapinya, pastilah akan menuju ke sana. Wa tabassuran biya dan dalam rangka untuk bersifat hati-hati untuk terkait dengan peninggalan kita sebelum kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kalau memang bisa kita melakukannya dengan segera mungkin ya. Apalagi kalau kita melihat ada potensi masalah ketika kita meninggal sebelum kita meninggalkan wasiat. Innal kitabatal ma'rufah takfi li isbatil wasiyah wal amala biha. Sesungguhnya wasiat berbentuk tulisan seperti yang diketahui itu cukup untuk dasar ketetapan wasiat dan juga melaksanakannya. Ya, seperti tadi kita sampaikan, wasiat itu sesungguhnya cukup dengan lisan tetapi akan lebih kuat kalau dalam bentuk tulisan. Apalagi di era sekarang ada dokumen-dokumen berbentuk tulisan yang berkekuatan hukum ya. Ada materai, ada saksi dan sebagainya. Itu sesungguhnya juga cukup sebagai bukti wasiat. Ketika ada wasiat yang al-maktubah tertulis, asal sesuai ketentuan tadi ya, ketentuannya adalah tidak lebih dari 1/3. Kalau itu wasiat untuk ahli waris juga tidak kemudian menjadi penyebab sulitnya pembagian waris berikutnya, dan yang wafat juga meninggalkan hartanya tidak pas-pasan sementara ahli warisnya membutuhkan dan sebagainya. Itu ketika wasiat itu al-maktubah tertulis, itu harus ditunaikan. Liannahu lam yadhkur syuhudan laha, dan tidak perlu ada saksi. Wal hattu idza urifa bayyinatan wa wasiqatan qawiyatan, dan tulisan itu diketahui jelas dan punya kekuatan hukum.
Yang keenam, fadlu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wa mubadaratuhu ila fi'lil khairi, dan segeranya dia melakukan kebaikan, wa tiba'i syar'i al-hakim, dan upaya dia mengikuti syariat yang bijaksana. Ya tadi yang kami sampaikan, dia setiap malam membuat wasiat pada anak-anaknya, pada keluarganya. Ketika karena dia yakin ketika dia tidur itu sesungguhnya adalah mati sementara ya. Tidak tahu besok pagi bisa bangun lagi apa tidak ya. Faqad rawa Muslim anhu annahu qala walam abid lailatan illa wa wasiyati maktubatan indi, dan tidaklah saya tidur, kata Ibnu Umar, kata Abdullah bin Umar, dan tidaklah saya tidur di suatu malam kecuali wasiatku sudah saya tulis di sisiku ya. Jadi ketika Umar atau Ibnu Umar itu tidur, itu selalu sudah dia siapkan wasiatnya, entah apa yang nanti harus dilakukan oleh anak-anaknya ketika nanti ia meninggal. Ibnu Daqiq berkata, wa tarhis fil lailataini wasalas daf'un lil haraji wal asri. Kenapa ada batasan 2 malam atau 3 malam untuk membuat wasiat? Karena ini merupakan daf'un, menjaga atau menghindari lil haraji wal asri, untuk ke haraji itu kondisi yang tidak normal, dan juga kesulitan seseorang ketika sudah menjelang ajalnya. Yaitu jadi ketika orang sudah hampir wafat atau sakratul maut, maka apa-apa yang ia lakukan mungkin sudah tidak pada posisi yang normal ya, tidak dengan kesadaran penuh ya, sehingga wasiat sebisa mungkin maksimal atau paling mepet itu 2 malam ya, 3 malam. Fistihbabu istimalil hazmi wa tadarakil umuri allati yakhsha fawatuha wa dhiabu fursuha waqtiha. Disunnahkannya untuk segera melakukan wasiat itu karena kekhawatiran kita hilangnya kesempatan ya, dan hilangnya waktu untuk kita bisa memberikan atau membuat wasiat itu ya. Ya tadi al-mubadarah itu sesegera mungkin ya. Wa fi bayanu faidatil kitabah ya. Syariat Islam sangat menghargai tulis menulis, sehingga ketika wasiat itu dilakukan dengan cara tertulis itu harus dihargai ya. Karena Allah juga sesungguhnya menghargai betul tulisan, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskan dengan pena itu. Artinya sangat dianjurkan kalau wasiat itu dalam bentuk tulisan, apalagi tulisan yang didukung oleh berbagai hal yang menurut zaman kita sekarang itu diyakini sebagai berkekuatan hukum ya. Bisa mungkin dilakukan seperti itu, tidak hanya lesan, walaupun lesan juga bisa, asal nanti ada saksi, ada orang yang menguatkan wasiat kita. Wa fihil muhafadzah 'alal wasiyah ba'da kitabatiha bi an takuna 'indal musi fala yuhmiluha. Ada kewajiban menjaga wasiat itu kalau sudah dituliskan, menjaga kewajiban menjaga wasiat itu jadi kewajiban orang al-musi yang ditinggali wasiat, fala yuhmiluha, maka tidak boleh untuk mengabaikan. Jangan kemudian kita, wah itu kan hanya
apa namanya akal-akalannya si A si B gitu. Kalau memang ada tertulis resmi dan kita meyakini itu punya kekuatan hukum, ya wajib untuk diperhatikan sepanjang tadi ada 5 ketentuan tadi ya. Kemudian yang ke hampir sama ini ketentuan. Syekh Muhammad Ibrahim dalam Maudhu'ul Qasamah mengatakan, fa in qala qailun kaifa yahlufu ala syai'in ma ra'ahu wala syahidahu qila hadza yadullu ala annahu yajuzu lil insan ayahlufa idza ghalaba ala dhannihi annahul amra. Jadi maksudnya sumpah juga bisa memperkuat kebenaran wasiat orang yang meninggal. Artinya misalnya seorang meninggal tapi dia wasiatnya baru secara lesan dia lakukan, dan orang yang diberi wasiat tidak punya bukti tertulis, dokumen tertulis, maka bisa itu diselesaikan dengan sumpah ya. Bahwa wasiat yang disampaikan tinggalkan oleh orang yang meninggal itu betul adanya, dan begitulah yang ditinggalkan. Dan ketika seorang berani sumpah maka itu harus diyakini sebagai kebenaran. Wa min amsil dzalika idza wajada kitabata abihi ala ahadi dainin ya wa yajuzu lahu ayahlufa bina an ala ghalabati zaini. Hampir sama maksudnya. Begitu juga kalau wasiat dalam bentuk tulisan tetapi meragukan, juga bisa diselesaikan dengan cara sumpah ya, untuk meninggalkan keraguan. Yang ke-13 hampir sama apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, tajuzus syahadah alal khatti. Boleh seorang itu bersaksi dengan tulisan orang yang meninggal dengan wasiat yang ia tinggalkan dalam rangka meyakinkan para pihak ya. Misalnya dia meninggalkan wasiat dengan tulisan tetapi ada yang meragukan, ada yang mempersoalkan, maka harus dihadirkan saksi ya. Saksinya bahwa si A apa si B itu betul meninggalkan wasiat untuk terkait dengan hartanya seperti ini dan sebagainya. Itu berapa hal yang bisa kita pahami dari hadis di atas, bahwa sebisa mungkin wasiat itu dilakukan secepat mungkin, secepatnya, al-mubadarah. Bahkan ada kalimat Rasulullah katakan sebelum 2 hari menjelang kematian, sebelum 2 malam menjelang kematian, sehingga apa yang disampaikan oleh orang yang wasiat itu diyakini betul kebenarannya, diyakini betul validitas ya apa yang ia wasiatkan itu ya. Saya kira itu yang hari ini kita sampaikan tentang wasiat, bahwa wasiat itu adalah syariat yang Allah berikan, yang Allah buat untuk kita, dan itu sesungguhnya menjadi mahasinil Islam, syariat Islam yang indah. Karena apa? Dengan wasiat itu kita masih bisa memperoleh pahala betapapun kita nanti sudah dipanggil oleh Allah SWT. Karena itu para bapak dan ibu yang punya harta kasiron, khairon kasiron istilahnya, harta yang banyak, ya segera mungkin dicatati wasiatnya nanti ya. Ini untuk al-aqobah berapa gitu, untuk kepentingan mana berapa, sehingga nanti ketika jaa ajaluha ya, kalau sudah saatnya kita pulang itu tidak ada masalah ya, tidak meninggalkan masalah ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga manfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.